Halo, saya Pengamat Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Salah satu negara di Eropa berpeluang menjadi pengguna pertama tank Merkava buatan Israel yang sejak pertama kali dioperasikan hingga saat ini belum pernah dijual ke negara lain. Pembicaraan saat ini terus dilakukan, dan jika kedua negara sepakat, maka tank Merkava model lama akan ditransfer. Salah satu negara Eropa yang berminat mengakuisisi tank Merkava ini yakni Siprus, di mana ketertarikan ini muncul setelah negara separuh bagiannya berada di Asia ini menolak tawaran tank Leopard 1A5 bekas Yunani. Akuisisi tank Merkava dari Israel ini akan meningkatkan perlindungan lapis baja, daya tembak, serta kemampuan bertahan hidup di medan tempur. Selain menolak tawaran tank Leopard, rencana akuisisi tank Merkava ini juga untuk menggantikan tank T-80U buatan Rusia yang sudah menua. Saat ini, pembicaraan kedua negara terus dilakukan, dan Siprus sendiri telah mendesak Israel untuk melepas tank yang mulai dioperasikan pada tahun 1976 ini. Sebelumnya, pada tahun 2023, Israel menjajaki kemungkinan penjualan tank Merkava model lama ke luar negeri, termasuk melalui negosiasi dengan dua negara yang tidak disebutkan identitasnya. Salah satunya dilaporkan berada di Eropa. Namun, rencana Israel tersebut batal lantaran Tel Aviv membutuhkan tank tersebut untuk operasi tempur pada Oktober 2023, sehingga tank yang sejatinya dijual kini kembali menjadi aset. Jika Israel sepakat menjual tank Merkavanya ke Siprus, kemungkinan tank model lama akan dijual seperti Mk3 dan Mk4. Dan sedangkan untuk tank Merkava varian terbaru yang digunakan Angkatan Darat Israel, yakni Mk5 yang lebih canggih, salah satunya dilengkapi kecerdasan buatan serta perlindungan aktif tropi, tidak akan dijual. Tank Merkava Mk4 merupakan pilihan yang lebih ambisius, di mana dalam layanan militer Israel, tank yang lebih baru ini dilengkapi dengan perlindungan yang ditingkatkan, sistem digital, dan teknologi ketahanan tempur yang canggih. Namun, belum jelas sistem apa yang nantinya akan diizinkan Israel untuk diekspor jika mereka menawarkan Mk4 kepada Siprus, dibandingkan dengan menawarkan tank Mk3 yang telah diperbarui. Masalah ekspor ini sangat sensitif, karena Israel harus menyeimbangkan antara manfaat diplomatik dan industri dari kontrak tersebut dengan Siprus, serta kebutuhan kekuatan militer IDF sendiri. Terdapat kabar bahwa terdapat perbedaan pendapat di internal Israel, di mana sebagian pejabat mendukung pengalihan tank tersebut ke Siprus, sementara yang lain lebih memilih untuk tetap menyimpannya sebagai armada cadangan Israel. Dan perdebatan tersebut dapat menjadikan tank Merkava Mk3 yang lebih tua sebagai pilihan yang lebih realistis. Sementara Israel berpotensi melakukan perbaikan dan modernisasi terhadap kendaraan yang telah ditarik dari tugas garis depan, sembari tetap mempertahankan tank Merkava Mk4 dan Mk4 Barak terbaru untuk unit-unit militer Israel sendiri. Kedekatan dua negara ini dapat menguntungkan Siprus, mengingat baik secara operasional, khususnya dalam hal suku cadang, hal ini dapat menentukan agar tank yang diakuisisi dapat terus digunakan dengan tingkat kesiapan yang cukup tinggi. Kesepakatan potensial ini juga akan membawa implikasi lebih luas bagi keamanan kawasan Mediterania Timur. Dan Siprus bukan merupakan anggota NATO, namun negara ini beroperasi dalam lingkungan regional yang kian bersinggungan dengan NATO, yang dibentuk oleh hubungan pertahanan erat dengan Yunani, kerjasama yang semakin berkembang dengan Israel, serta peningkatan pengadaan dari industri pertahanan Barat. Sejak pertama kali dikembangkan hingga saat ini, tank Merkava telah memiliki 5 varian, mulai dari Merkava Mk1 hingga yang terbaru, Merkava Mk5.
Desain tank ini dibuat agar dapat cepat melakukan perbaikan jika ada kerusakan, serta memiliki kemampuan pertahanan, efektivitas biaya, dan kinerja di jalan off-road. Secara keseluruhan, tank ini memiliki panjang 9 meter, lebar 3,7 meter, tinggi mencapai 2,6 meter, serta bobot mencapai 65 ton. Dibekali mesin diesel GD833 lisensi General Dynamic Land System, tank yang dapat diawaki dengan jumlah 4 orang ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 62 km per jam dan jarak jelajah mencapai 500 km.